Rate Widya Nurjana, Risti Julia, Weni Patrisya, Windy Lestari. Alhamdulillah hadir semua, berarti sudah sehat semua ya. Semoga kalian juga selalu diberikan kesehatan, apalagi untuk besok malam itu kan kalian akan berangkat kunjungan industri. Jadi saya harap kalian tetap menjaga kesehatan. Mari kita lanjutkan pertemuan kita sambung di pertemuan yang minggu lalu di hari Senin. Kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian. Kemarin juga sudah dibagi kelompoknya, ada 6 kelompok. Kemudian masih ingat ya yang dibahas di masing-masing kelompok? Kemudian kemarin yang sudah dibahas di kelompok 1 itu tentang apa? Pentori. Kemudian untuk kelompok 2 kemarin membahas tentang apa? Masih ingat? Dibuka LKPD-nya dulu. Membahas tentang perlengkapan atau service dan beban yang harus dibayar. Masa dibahas kemarin sudah lupa. Oke, nanti dipelajari lagi untuk materi-materi yang sebelum jurnal penyesuaian, karena untuk siklus akuntansi perusahaan dagang kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya jika tahap awal kita tidak mampu menyelesaikannya. Jadi mari kita ingat lagi tentang jurnal penyesuaian. Silakan diperhatikan slide yang ada di depan, slide PowerPoint yang ada di depan. Oke. Kok biasanya dulu sini kan ini kok tegang sekali ya. Biasanya sebelum memulai materi, tulis ini selalu memberikan yang namanya ice breaking. Ya, ice breaking. Kalau kemarin kan tentang tepung, ya tepung 1, gitu ya. Masih ingat ya? Ya. Sekarang beda lagi. Sebelum kita mulai ke ice breakingnya, alangkah baiknya kita tahu yang namanya tepuk konsentrasi. Konsentrasi, gitu ya nanti ya. Oke. Biar gak ngantuk. Gitu ya. Oke, mari kita mulai tepuk konsentrasi. Konsentrasi kita. Kamu tahu gajah? Gajah besar apa kecil? Besar. Berarti kalau besar gajah besar. Kalau semut kecil gitu ya. Bukan dua aja. Nanti kalau ada panjang gitu ya. Kalau yang kecil apa? Yang pendek apa? Cacing pendek gitu ya. Tapi mesti dibalik nanti. Kalau Guru Stini nanti nunjuk salah satu dari kalian, Guru Stini bilang gajah, kamu bilangnya besar, tapi nggak boleh besar, begitu, sama gerakannya besar. Konsentrasi, tepuk konsentrasi. Oke, gajah, semut, ular, cacing, gajah, semut, ular, gajah. Oke, tepuk tangan dulu kita. Ya. Nanti di akhir kita akan mulai lagi. Oke, sudah siap. Tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Mari kita ingat-ingat dulu sehingga nanti ketika kamu maju ke depan untuk presentasi, kamu itu sudah matang, sudah benar-benar tahu apa yang kamu bahas, apa yang kamu kerjakan, seperti itu ya.
penyesuaian. Terus ini ada sedikit kata-kata motivasi sudah terlihat di depan. Sambil boleh dibacakan. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Tahu intinya ya. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi kalau kita pahami kata-kata depan, ketika kamu belajar, ketika kamu dikasih tugas oleh bapak ibu guru, kamu sering ngeluh nggak? Nah, ini ada kata-kata motivasi yang kedua. Jangan lihat Doraemonnya ya, lucu memang Doraemon. Kayak tulis ini ya, lucu. Oke, kata-kata yang kedua, jangan terlalu memikirkan masa depan. Pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depanmu. Ini dikutip dari kata-katanya Doraemon. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran khusus ini memakai model pembelajaran discovery learning. Diharapkan kamu bisa menganalisis jurnal penyesuaian mengenai persediaan barang dagang dengan tepat. Kemarin juga sudah dibahas di kelompok 1. Saya harapkan juga kalian masih ingat. Nah, di sini sedikit terus disinggung tentang pengertian jurnal penyesuaian. Masih ingat ya? Karena ketika kamu akan membuat jurnal penyesuaian, kamu harus tahu dulu buat apa sih kita buat jurnal penyesuaian. Padahal di awal video kita itu sudah buat jurnal khusus. Ngapain kita buat jurnal penyesuaian? Harusnya ada jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan antara aset yang dicatat dengan aset yang sebenarnya. Nah, yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Kita coba lihat video berikut ini sebagai pertimbangan kamu nanti ketika kamu akan memecahkan masalah yang telah kalian dapat di minggu kemarin. Halo semuanya, halo. Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi, yaitu ada dua penyesuaian dari BPK. Walaupun ada penyesuaian agak rumit, tapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, maka materinya akan bisa kita pahami. Jadi semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, menjelaskan tujuan jurnal penyesuaian, mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, dan menjelaskan pencatatan jurnal penyesuaian. Apa itu ya jurnal penyesuaian? Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yaitu penunjukan aktivitas tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Itu ya. Oke, sudah mulai jenuh dengan apa yang ada di depan. Jadi terus lihat dulu. Oke, sekarang silakan mulai dibuka LKPD-nya yang kemarin. Oke, sudah di bawah? Sudah. Kelompok berapa yang sini? Kelompok 4. Kelompok 3 mana? Kelompok 5. Kemudian kelompok 6. Oke, karena kelompok 1 dan 2 kemudian juga sudah membahas tentang persediaan. Ini tadi juga sudah sedikit dibahas ya di slide yang sudah Guru Sri tampilkan di video yang sudah kalian tonton tadi. Oke, sekarang silahkan dibuka di masing-masing kelompok. Guru Sri coba cek terlebih dahulu sebelum kalian presentasikan di depan. Saya kira nanti untuk apa yang disampaikan di depan, paparkan sejelas mungkin, tidak perlu panjang-panjang. Karena ketika kamu memaparkannya dengan panjang dan lebar, maka itu membuat mata menjadi ingin menutup. Ya, betul? Oke. Kelompok 3, 4, 5, 6. Oke,
Anggotanya, oke silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami tentang beban dibayar di muka dan pendapatan yang masih harus diterima. Beban dibayar di muka disebut juga dengan persepat biaya. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Istilah biaya cost dan beban expense di dalam akuntansi adalah beban yaitu berbeda, yaitu biaya merupakan kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan atau manfaat di masa yang akan datang, dan dikapitalisasi pendapatan atau manfaat di masa dikapitalisasi ke neraca bagian aset jika biaya tersebut belum terjadi atau menghasilkan manfaat. Contoh dari biaya dibayar di muka terdiri dari sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka lainnya. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu pendekatan neraca adalah pembayaran beban dicatat di dalam beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampau atau belum kadaluarsa atau belum menjadi beban. Pendekatan laba rugi adalah pembayaran beban dicatat dalam jumlah beban yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampau atau sudah menjadi beban. Pendapatan yang masih harus diterima, contoh piutang. Perusahaan merupakan pertemuan yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal 25 Desember. Tetapi pada saat ada pelaporan 21 Desember masih belum diterima pembayaran yang telah dijanjikan, maka diaplikasikan sebagai piutang. Pencatatannya dalam jurnal penyesuaian piutang pada pendapatan. Contoh, belum dibayar pekerjaan servis mobil sebesar 500.000 oleh tukang mobil. Piutang usaha sebesar 500.000 pada pendapatan servis sebesar 500.000. Sekian dari kelompok 3 ya. Ada yang mau ditambahkan? Saya Bu. Oke, silakan servis. Bagaimana cara kita mengetahui untuk AJP beban dibayar di muka itu memakai pendekatan neraca atau laba rugi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Servi. Untuk mengetahui kapan kita memakai pendekatan neraca atau laba rugi, kita melihat dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Jika saldo beban dibayar di muka pada sisi harta, artinya saldo berada di sewa dibayar di muka, maka kita menggunakan pendekatan neraca. Tetapi jika saldonya berada di sisi beban atau sewa, maka kita menggunakan pendekatan laba rugi. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap dan rekonsiliasi bank. Yang pertama, penyusutan aset tetap. Penyusutan dapat diartikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Hidup sekian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Oke. Yang memberikan tepuk tangan untuk Oke, sudah dipaparkan semua tentang akun apa saja yang harus disesuaikan di dalam perusahaan dagang. Mari kita simpulkan dari presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6
Yang pertama kemarin membahas tentang inventory. Tahu inventory? Persediaan barang. Jadi apa yang kalian dapat dari kelompok 1 kemarin? Bahwa ketika kita akan menyesuaikan akun persediaan barang dagang atau inventory, kita dapat membuka akun harga pokok penjualan ataupun ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk kelompok 2 itu membahas tentang perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar. Perlengkapan atau sublease, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Jadi untuk nama-nama akun dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asing harus kalian hafalkan. Ini bekal kalian untuk UKK nanti. Oke? Untuk menguji apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Terus punya lembar evaluasi. Tapi mohon maaf untuk kolomnya nanti dibuat sendiri ya. Tahu ya kolomnya untuk surat penyesuaian. Nah, kolomnya seperti ini, hanya seperti ini saja. Jadi nanti kamu buat kolom seperti ini di bukunya masing-masing. Sekarang saya bagikan lembar evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Oke, karena kita sudah hampir istirahat, sudah mau masuk waktu dan libur, mari kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih ya hari ini ditutup dulu pembelajaran hari ini. Saya harap kalau sudah ditutup bukan berarti otaknya juga ikut nutup. Ya, artinya apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga tersimpan rapi di memori kita masing-masing. Amin. Mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ketika berucap itu ada yang menyakiti hati. Jadi Guru Sini mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.